Saudara-saudari terkasih, teman seperjalanan dalam iman akan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam katekese liturgi singkat Kalis, edisi keempat, yang mengupas tentang Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, perayaan hari Minggu pertama setelah Hari Raya Pentakosta. Walau diakui tak akan pernah tuntas mengupas tentang Allah Tritunggal, namun penjelasan dari Robertus Suparjo sangat patut disimak untuk membuka hati dan budi kita agar lebih menyelami misteri Allah yang kita sembah. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dalam kesatuan kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita pernah mendengar kisah Santo Agustinus yang tengah mencoba memahami misteri Allah Tritunggal. Ia berjalan-jalan di tepi pantai dan melihat seorang anak kecil yang menggali lubang di pasir dan berusaha mengisinya dengan air laut. Santo Agustinus dalam keheranannya bertanya kepada anak tersebut, "Anakku, apa yang sedang kamu lakukan?" "Oh, saya ingin memindahkan air di laut ke dalam lubang ini," jawab si anak. Sambil tertawa, Agustinus berkata, "Tapi bagaimana mungkin, anakku? Lubang yang kamu buat terlalu kecil untuk menampung isi lautan." Si anak berhenti dan menatap Agustinus sambil menjawab, "Sama seperti yang Anda coba lakukan, bukan? Bagaimana mungkin Anda ingin memahami misteri ilahi dengan pemahaman manusia?" Lantas dikisahkan, anak tersebut lenyap dari pandangan Santo Agustinus. Santo Agustinus kemudian hari menulis, "Kamu akan melihat Allah Tritunggal jika kamu melihat cinta." Membicarakan misteri Allah Tritunggal tidak akan pernah habis dan tuntas. Lalu mengapa gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus? Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sejatinya dirayakan untuk memperingati doktrin Trinitas yang dipahami sebagai Tuhan nan tiga. Ajaran tersebut tidak mengacu pada politeisme, mengakui Tuhan yang banyak, melainkan penjabaran dari monoteisme. Ajaran tentang Allah dalam tiga pribadi, yakni Bapa dan Putra dan Roh Kudus, didasarkan pada Injil Yohanes. Bagaimana kita memahami Allah yang esa itu, tetapi disebut sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Pertama-tama kita pahami dahulu apa itu wahyu dan iman dalam ajaran Kristiani. Wahyu adalah pernyataan diri Allah kepada manusia. Allah yang jauh tidak dikenal, mendekatkan diri dan memperkenalkan diri kepada manusia. Allah lebih dahulu mau berelasi dengan manusia. Allah hadir dalam kehidupan manusia. Lihatlah bagaimana kehidupan para nabi. Allah dialami secara nyata dalam kehidupan manusia. Sedangkan iman adalah tanggapan manusia atas wahyu Allah tersebut. Dengan membuka diri terhadap sapaan Allah, manusia dapat mengenal Allah. Santo Agustinus menyatakan bahwa pemahaman tentang Allah Tritunggal Maha Kudus tidak bisa dilepaskan dengan konteks cinta Allah kepada dunia. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus di atas. Kamu akan melihat Allah Tritunggal jika kamu melihat cinta. Karena Allah Bapa begitu besar kasih-Nya kepada dunia, kita sapa sebagai Allah Bapa, maka Dia mengutus putranya ke dunia untuk menyelamatkan manusia, yakni Allah Putra,
Tetapi karena kedegilan hati manusia, mereka menolak Sang Putra, bahkan menyalibkannya. Tetapi sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah, yaitu Bapa dan Putra, maka Ia menjanjikan Roh-Nya yang akan menuntun manusia pada kebenaran. Dialah Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ajaran atau dogma gereja tentang Allah Tritunggal hanya dapat diterima dengan iman atau kepercayaan, bukan dengan pengetahuan. Kita tidak akan mungkin bisa memahami Allah Tritunggal sampai tuntas. Dengan merayakan misteri Tritunggal ini, kita diingatkan dan patut bersyukur kepada Tuhan, sebab sejak baptis, kita dapat mengalami kasih Allah Bapa dan bimbingan Roh-Nya seperti yang dapat kita alami dalam kasih Kristus Putranya. Ketiga pribadi Allah itu hadir dan bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Kita memandang Allah Bapa sebagai pencipta alam semesta dan pemprakarsa karya penebusan yang memanggil kita turut serta ambil bagian dalam cinta kasih penyelenggaraannya. Suatu ketika kita, manusia yang lemah ini, mengalami aneka rahmat dan berkat. Kita mengalami Allah yang kita sapa sebagai Bapa, Bapa yang dekat, Bapa yang mengenal kita, Bapa yang menjamin hidup anak-anaknya. Kita adalah ciptaan dari Allah Bapa yang sama. Kita memandang Allah Putra sebagai gambaran Allah yang paling nyata dan tampak. Allah yang esa, Allah yang sama itu kita alami sebagai Allah yang menebus dosa-dosa manusia. Ia datang ke tengah kita, ikut serta mengalami dan merasakan nasib kita sebagai manusia. Dialah yang mewartakan dan mewujudkan rahasia penyelamatan yang diselenggarakan oleh Allah Bapa bagi kita semua. Allah yang esa itu menampilkan wajahnya secara sempurna dalam diri Yesus, dan karenanya kita sungguh mengenal Allah. Kita memandang Roh Kudus sebagai karunia kasih antara Allah Bapa dan Putra. Roh itu diutus setelah Yesus naik ke surga dan membarui hidup manusia beriman. Allah bekerja dalam Roh-Nya untuk membimbing kita dalam kebenaran. Roh yang membimbing kita sehingga kita mengenal Allah, mengenal rencana-rencananya dan kasih-Nya, hingga kita dapat menyebutnya, Ya Allah, Ya Bapa. Dengan demikian, kita tak perlu dan tak mungkin ingin memahami sepenuhnya rahasia Tritunggal Maha Kudus. Lebih tepatlah kita semua mengucap rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang dalam kasih-Nya senantiasa menyertai langkah hidup kita, baik apabila kita mengalami masa sulit maupun bila kita merasakan masa gembira dan bahagia dalam hidup. Mari kita bersikap, berpikir, hidup dan bertindak sesuai dengan ajaran dan perintah Allah Tritunggal, seperti diajarkan dan dilaksanakan oleh Yesus sendiri sebagai Putra Allah tanpa syarat. Bila ini yang kita lakukan, sebenarnya kita melaksanakan tugas pewartaan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, sehingga makin banyak orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus selama-lamanya. Dengan menghormati dan menyembah Allah Tritunggal dengan sungguh-sungguh, berarti juga memperkenalkan Allah itu kepada orang-orang lain. Dengan demikian, hidup Triniter sejati adalah sekaligus hidup misioner. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.